yang terkasih dalam Tuhan, pada pertemuan Advent yang pertama pada hari ini yang bertemakan pokok anggur dan rantingnya, nanti akan dipandu sama Pak Wicak dan nanti akan dipimpin lagunya oleh kita. Nah, sebelum mengawali ibadat pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lagu pembukaan yang akan dipimpin oleh kita. Nah, ya, terima kasih Pak Wicak. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu pembukaan. Lagunya Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Bisa ya anak-anak ya, kita bernyanyi bersama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih Bu Dita. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memasuki masa Advent, yaitu masa menantikan kelahiran Tuhan, Sang Juru Selamat yang akan kita rayakan pada hari Natal nanti. Pada pertemuan yang pertama ini, kita diajak menyadari bahwa hidup iman kita tidak dapat dilepaskan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur dan kitalah carang dan rantingnya. Kita diajak untuk memahami arti atau makna, semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah dalam kasih. Pendalaman ini mengajak kita menyadari bahwa hidup beriman kita tidak dapat dilepaskan dari pokok utama, yaitu Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, Pak Wicak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu makna Advent dan di situ ada apa saja. Nah, di sini Pak Wicak cuma akan menjelaskan sedikit mengenai, ya, di sebelah kanan Pak Wicak ini ada lingkaran Advent atau sering disebut Corona, ya, bukan coronavirus tapi Corona Advent gitu. Nah, di situ ada beberapa bagian. Ada lilinnya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lilin. Dan warnanya ada yang ungu dan ada yang pink. Gitu ya, anak-anak ya. Nah, yang pertama, sepanjang masa kita Advent ini, kita tidak boleh menyanyikan lagu kemuliaan. Nah, lagu kemuliaan akan kita nyanyikan ketika kita sudah akan merayakan Natal nanti, gitu. Dan paling menonjol dari lingkaran Advent atau Corona Advent itu terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Sebelum itu Pak Wicak akan menjelaskan lingkaran ini, ya. Lingkaran ini ada maknanya, anak-anak. Maknanya adalah Kristus, Tuhan, maknanya. Sebagai simbol keabadian dan belas kasih yang tanpa awal dan tanpa akhir, itu yang dinamakan Kristus.
Kemudian ada hijau-hijau, itu daun-daun segar. Itu juga ada maknanya anak-anak. Jadi bukan sembarangan tapi ada maknanya gitu. Warna hijau dedaunan melambangkan harapan kita akan kehidupan baru serta pembaruan Allah dalam hidup kita serta hidup abadi nantinya. Jadi itu adalah simbol harapan. Itu ya anak-anak ya. Hijau daun itu adalah simbol harapan. Kemudian ada 4 buah lilin. 4 buah lilin ini juga ada maknanya anak-anak ya. 4 buah lilin yang bernyala melambangkan jalan terang yang mengusir segala kegelapan. Rasa kecemasan, rasa kegalauan hati, ketidakpercayaan dan sebagainya. Lilin ini melambangkan apa ya? Pengusiran dari kecemasan, kegalauan tersebut. Seperti itu. Lilin juga bermakna Kristus tersendiri. Tidak hanya tidak hanya daun dan sebagainya atau lingkaran tadi, tapi lilin juga bentuknya Kristus, Tuhan. Nah, setiap minggu 1 lilin akan dinyalakan hingga keempat lilinnya menyala bersama pada minggu keempat. Penyalaan lilin melambangkan perpindahan kita dari kegelapan dunia menuju terang dunia. 1 persatu lilin yang menyala setiap minggu melambangkan cahaya sejati yang semakin hari semakin terang, dan juga lambang kedatangan Kristus, cahaya sejati yang semakin dekat. Nah, tadi Pak Ucak di awal sudah menyebutkan ada 3 lilin ungu dan 1 lilin pink atau merah muda ya. Nah, 3 lilin warna ungu dan 1 lilin warna merah muda. Lilin ungu melambangkan kita atas pertobatan, keprihatinan kita, terus pengorbanan kita. Dan biasa kita juga ada yang disebutkan mati raga dan atau berkabung seperti itu. Itu melambangkan warna ungu. Sedangkan lilin merah muda yang biasanya dinyalakan pada minggu Advent ketiga melambangkan minggu Gaudete gitu ya. Gaudete ya benar ya. Bukan Gaudete tapi Gaudete. Melambangkan sukacita, pertanda persiapan kita pada saat itu telah mendekati akhir. Itu sedikit pengetahuan dari Pak Wicak mengenai Corona Advent atau lingkaran Advent gitu. Oke, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang pertama. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa menyadari dan merasakan kebaikan-Mu lewat keluarga, agar selalu hidup sesuai dengan terang iman-Mu dan semakin erat bersatu dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan menyalakan lilin Corona. Marilah berdoa. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, Agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sepanjang segala masa. Amin.
Baiklah anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan oleh Bu Ami. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, dari bacaan Injil yang dibacakan dari Bu Amun tadi, Pak Wicak hanya akan menyampaikan renungan singkat. Nanti anak-anak bisa mendengarkan apa makna dari bacaan Injil tadi. Gitu. Yesus berkata bahwa ia adalah pokok anggur. Ya benar, Yesus adalah pokok anggur. Kita harus tetap di dalam Dia agar kita bisa berdiri teguh sampai akhir. Akan ada pekerjaan bagi kita. Kita harus bertumbuh pada kekuatan dan kemampuannya untuk mengubah kita. Siapa tanaman anggur itu? Yesus. Siapa tukang kebun itu? Bapa. Apa yang dilakukan tukang kebun? Tugasnya adalah memotong cabang yang mati yang tidak menghasilkan buah. Nah, sampai sini anak-anak. Jadi kita harus jangan sampai menjadi ranting yang kering, tidak berbuah lagi. Nanti konsekuensinya apa? Akan dipotong ya. Jadi tidak berbuah lagi begitu. Jadi kita harus terus berbuah. Bagaimana caranya kita harus berbuah? Jangan sampai kita menjadi ranting yang kering. Begitu. Nah, jadi Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita diharapkan memberikan buah yang baik. Buah yang baik itu seperti apa, anak-anak? Ya kita menyebarkan cinta kasih, kasih sayang, kedamaian, kebaikan itu di kehidupan kita sehari-hari, entah itu di rumah, entah itu dengan teman, entah itu dengan siapapun. Pokoknya kita harus berbuat baik, berbuat kasih seperti itu. Nah, saat kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipangkas, anak-anak. Yang dipotong tadi ya, seperti di atas dipotong. Kalau misalnya kamu menjadi ranting yang kering, kamu akan dipotong. Kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Buah itu apa? Buah itu adalah kebaikan, tadi kedamaian dan sebagainya. Allah Bapa mengingatkan kita untuk senantiasa bertumbuh. Allah mendorong sepanjang hidup kita untuk menghasilkan buah. Jadi kita dituntut untuk selalu berbuah. Jangan sampai kita menjadi ranting yang kering. Tidak boleh. Ya. Pokoknya harus selalu berbuah dengan kebaikan, cinta kasih. Pokoknya jangan sampai menjadi ranting yang kering. Nanti kita akan dipotong oleh Tuhan. Begitu anak-anak ya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika cabang ditebang dari pokok anggur atau pohon? Pastinya itu akan layu dan mati. Maka kita harus senantiasa erat bersama Yesus sebagai pokok anggur yang benar agar kita ini semua senantiasa berbuah dan menjadi berkat bagi sama. Ya. Jadi kita harus senantiasa mengikuti jalan Kristus. Jangan sampai ibaratnya
kita sampai tidak mengikuti jalan dari Tuhan Yesus Kristus. Sudah disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting. Dan pesan yang terakhir, kita jangan menjadi ranting yang kering, tapi kita berusaha untuk selalu berbuah dengan kebaikan, dengan kita memberikan cinta kasih, kedamaian di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Marilah kita memperhatikan panggilan Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan kedatangannya dalam gereja dan dunia dewasa ini dengan tekun. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Bagi gereja kita, semoga Bapa mendorong gereja agar selalu menanggapi harapannya dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi bangsa-bangsa yang sedang mengalami pandemi COVID-19, semoga Allah Bapa yang Maha Pengasih menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa dalam memerangi pandemi ini, sehingga pandemi ini segera berakhir. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa permohonan kami. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah kita tutup pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita doakan doa penutup. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan Advent ini. Kami berterima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan keluarga dan orang-orang yang sangat mencintai dan menanamkan sikap baik kepada kami, sehingga kami senantiasa berbuah kasih. Semoga melalui mereka kami semakin memiliki iman yang erat dan mendalam bahwa Yesus adalah satu-satunya pokok anggur kami. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Marilah kita tutup dengan 3 kali salam Maria. Mari kita doakan bersama-sama. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih anak-anak, ibadat pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka kita tutup dengan lagu penutup. Terima kasih Pak Wija. Nah, anak-anak, kita akan bernyanyi seperti lagu pembukaan tadi, Yesus pokok dan kitalah caranya. Sekarang kita akan mulai bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,